Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Meiran. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Hari ini saya akan melakukan sesi praobservasi bersama teman rekan sejawat saya, Ibu Kurniawati Ajijah, dalam rangka aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, kita mulai saja untuk praobservasinya. Oke, Assalamualaikum Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Ya. Jadi hari ini rencananya saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu Nia sebelum Ibu Nia nanti melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya. Tujuannya agar Ibu Nia itu terlihat lebih siap, lebih terencana ya Bu ya dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas. Mungkin saya akan langsung ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Yang pertama nih Bu, ini terkait tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira pada saat pembelajaran di dalam kelas, tujuan pembelajaran apa sih yang akan Ibu terapkan gitu? Ya, makanya siswa itu mengetahui dampak positif dari internet atau media digital itu Bu, dan siswa dapat meminimalisir dampak negatif penggunaan internet atau media digital seperti itu. Baiklah Bu ya, jadi siswa itu memang di tujuan Bu Nia di akhir pembelajaran siswa itu dapat memang menemukan dampak negatif ya dari pembelajaran melalui positif dampak negatif dan positif. Oke, baiklah Ibu. Lalu kira-kira nih Bu, ada area pengembangan apa yang ingin sekali Ibu kembangkan di dalam pembelajaran tersebut? Oke. Area pengembangannya yang pertama pengetahuan anak ya dari materi dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari area pengembangan terutama skill atau keterampilan, harapannya anak itu mampu memanfaatkan media digital untuk kegiatan mereka sehari-hari. Misalnya saya mempraktekkan anak itu bisa memanfaatkan Canva untuk pembelajaran presentasi ya. Jadi pada saat pembelajaran itu mereka presentasi terbiasa menggunakan media presentasi Canva seperti itu. Jadi anak lebih diarahkan ke kalau itu mah untuk medianya ke Canva-nya ya Bu ya, agar bisa lebih ini. Baiklah. Lalu bagaimana untuk modelnya sendiri Bu? Kira-kira nih untuk sintaksnya sendiri, model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran nanti yang ya, karena nanti itu 3 jam pembelajaran ya Bu, dan saya menginginkan anak itu menghasilkan sebuah produk, makanya saya memilih model pembelajaran ini PJBL Bu, Project Based Learning ya. Karena harapannya anak itu menghasilkan sebuah karya seperti itu. Oke, baik. Jadi model yang dilakukan oleh Bu Nia nih rencananya mau PJBL ya Bu ya, lebih terarah ke project. Baiklah. Nah, oke, pertanyaan yang selanjutnya Bu Nia ya, untuk strategi pembelajarannya sendiri berdasarkan sintaks gaya belajarnya mungkin ya Bu Nia, yang seperti apa yang akan Bu Nia terapkan? Oke, strategi pembelajaran saya memakai diferensiasi proses dan diferensiasi produk Bu. Dalam diferensiasi proses kan pembagian anak berdasarkan audio, visual, dan kinestetik. Dan untuk diferensiasi produk nanti anak dibebaskan memilih sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Boleh mengirimkan audio dan nanti proses editing audionya, dan boleh audio visual, boleh pakai Canva dan kombinasi musik gitu, dan boleh visual dalam bentuk presentasi saja. Yang penting mereka mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baiklah Bu Nia. Ya, sangat bagus sekali ya strategi yang Bu Nia terapkan kepada anak. Lalu nih Bu Nia, untuk penilaian dan evaluasi akhirnya, ini terkait penilaian ya Bu Nia. Penilaian apa yang akan Bu Nia terapkan nih? Saya akan menerapkan penilaian sikap ya, tentunya penilaian individu, penilaian kelompok gitu, sikap mereka dalam melaksanakan
pembelajaran. Yang kedua, penilaian asesmen formatif. Nah, itu nanti di akhir pembelajaran saya akan menerapkan dan menjalankan anak itu mengerjakan soal-soal formatif gitu seusai pembelajaran memakai kursi seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Bu Nia, untuk sasaran dan waktunya sendiri kira-kira kapan nih Bu Nia mau mengerjakan rencana tersebut? Oke, saya akan ada jam pelajaran di kelas besok itu kelas 9B Bu, waktunya hari Kamis, tanggal besok ya, di jam terakhir. Di jam terakhir hari Kamis. Baiklah Bu Nia, sepertinya cukup ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga ya dengan dengan praobservasi ini apa yang Bu Nia harapkan itu bisa terlaksana dengan baik dan observasinya bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih banyak Bu Nia. Mungkin sampai di sini kita ketemu lagi pada saat Ibu Nia melakukan observasi. Mungkin itu saja Bu Nia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 9B? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Di pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru ya tentang dampak sosial informatika. Nah, sebelumnya silahkan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Sa'in silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan cek kebersihan dulu kolong-kolong masih ada enggak tadi yang habis beli es. Tika, silakan dibuang dulu. Terima kasih. Kalau kita sudah bersih kelasnya kan lebih nyaman. Apalagi tadi sudah berdoa semoga kegiatan kita diperlancar ya dalam pembelajaran. Amin. Nah, sebelum ke materi baru, kita review dulu materi sebelumnya. Adakah yang bisa mereview materi sebelumnya? Boleh, coba Desi. Sebutkan 3 ya, kan ada 6 ya itu. Ada 3 sama contohnya sedikit aja. Sama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memulai pembelajaran berjalan terlebih dahulu. Mandiri, mengerjakan tugas secara mandiri. Pendidikan keluarga, menghargai pendapat. Sebelum tujuan pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Anis, Agisna Meilina, Andika. Kenapa Andika? Angel sakit. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi. Yang ketiga, menjelaskan kemudahan pembelajarannya. Harapannya setelah belajar dampak sosial informatika, kalian memiliki kesadaran teknologi. Nah, agar paham mana sih yang dampak positif dan mana yang dampak negatif agar bisa bijak dalam menggunakan media digital. Nah, kita buat dulu mengingatkan, sebenarnya sudah membuat kesepakatan kelas ya, mengingatkan kesepakatan kelas. Yang pertama, hormati dan hargai sesama. Setuju ya? Oke. Dengar dan beri kesempatan berbicara. Ketika ada yang mau
berbicara, dengarkan. Ibu lagi ngomong, gantian. Datang tepat waktu dan siap belajar. Gunakan teknologi dengan bijak karena nanti pakai laptop dan pakai HP. Harapannya tidak membuka selain pembelajaran. Kita lihat video dulu. Internet of Things yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh. Nah ini udah banyak diterapkan ya, yang pakai wifi. Kan sekarang udah ada tuh buat matikan lampu otomatis ya, tinggal cek di HP aja. Matikan apa tuh kalau yang buat mengawasi rumah apa namanya? Nah, CCTV lewat HP kan bisa. Bahas tentang dampak sosial informatika. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kalian kira-kira bahasnya tentang apa kalau kita bahas dampak sosial, dampak. Tentang apa aja? Pembobolan. Pembobolan. Penipuan. Berarti itu dampak apa kalau penipuan? Dampak negatif atau positif? Negatif. Selain itu apa aja lagi? Apa? Peretasan data. Apa semua negatif? Ya. Yang dampak positif kira-kira apa? Judi online. Judi online itu positif? Oh. Dampak positif kira-kira apa? Coba katakan apa tadi kita yang sudah kirimkan video-video tadi video apa tuh? Itu dampak positif. Oh, majunya teknologi. Kemajuan teknologi salah satunya apa tuh? Tadi tuh fitur belajar online boleh. Mobil apa tuh? Mobil Bisa terbang, mobil Mobil sendiri, mobil sendiri. Nah, itu. Nah, mobil terbang, mobil tanpa sopir itu namanya IoT. IoT atau IoT atau Internet of Things. Di mana maksudnya adalah internet itu sudah menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Contohnya aja, ketika kalian buka HP, itu pakai sensor apa? Coba Sarah ini, kalau buka HP pakai sensor apa? Pola. Berarti pakai apa? Jari touch screen. Ada yang pakai sidik jari? Ada. Nah, coba katakan yang pakai sidik jari. Oke. Ada yang pakai sidik wajah? Ada. 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 Sulit sekali nantinya kalau bukan Muka sendiri tuh. Iya, nggak bisa. Nggak bisa kebuka. Nah, ibu akan bagikan tentang kelompok-kelompok kalian. Nanti ibu bagikan kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya. Ibu sebutkan. Ya, ini kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Ya, nanti kita tampil satu-satu presentasinya di LAPD-nya. Ibu sudah share di grup WA. Kalian bisa lihat kelompok-kelompoknya, tugas-tugasnya. Nanti dibuat di Canva dan kalian presentasi satu-satu ke depan. Nanti yang kelompok presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ane. Gimana nih kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Nia ya. Setelah Bu Nia melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya, maka di sini saya akan melanjutkan ke pasca observasi. Nah, untuk pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nia terkait dengan pembelajaran Bu Nia di dalam kelas. Ya. Mungkin bisa kita mulai ya Bu Nia ya untuk pertanyaannya. Ya, baiklah Bu Nia. Yang pertama nih Bu Nia, saya mau mengetahui gimana nih perasaan Bu Nia nih setelah melakukan pembelajaran di kelas. Ya, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Plong ya kalau sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tuh senang gitu tuh. Ya, Lebih plong kalau sudah selesai. Ya, betul. Walaupun masih banyak mungkin kekurangan-kekurangan yang telah saya lakukan. ya, untuk kekurangannya nanti kita bisa bicarakan ya Bu Nia ya. Lalu untuk ini ya Bu Nia ya, rasanya gimana nih menurut Bu Nia ketika Bu Nia melaksanakan pembelajaran di kelas tanpa harus ada yang mengobservasi dan ketika diobservasi ada yang mengobservasinya gitu loh. Apa ya, beda tidak perasaannya Bu Nia? Iya tentunya beda ya Bu, ketika kita diawasi tuh kayak kerasaannya tuh deg-degan gitu lebih, sedangkan kalau tidak ada yang mengobservasi kan lebih real gitu kan, lebih ya udah biasa sih karena kan sehari-hari kita kan mengajar ya Bu, tapi kalau lagi diamati tuh aduh takut salah seperti itu Bu. Jadi deg-degannya karena takut salah. Iya, Padahal memang sudah biasa ya Bu Nia kita dalam mengajar. Hanya kenapa rasanya mungkin berbeda kalau lagi diawasi. tapi sama saja Bu Nia. Baiklah, kita lanjutkan ya Bu Nia ya. Nah, dari sini kira-kira Bu Nia, mana proses pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan di dalam kelas nih? Iya, alhamdulillah sudah menurut saya sudah tercapai sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya susun Bu. Dari tujuan pembelajaran itu kan seperti harapannya siswa itu mengetahui dampak positif dan dampak negatif penggunaan internet atau penggunaan teknologi digital Bu, dan harapannya yang positif anak itu semakin bijak gitu menggunakan perangkat digital secara positif, dan untuk yang negatif harapannya anak-anak itu paham dan sadar betul untuk menghindari dampak negatif dari internet itu sendiri. Berarti tujuan pembicaraan kita kali ini adalah mengenai tentang apa ya Bu Nia, tentang dampaknya ya. Lebih kepada dampaknya atau lebih kepada bagaimana yang ingin Bu Nia ini kan sampaikan? Iya Bu, dari pembicaraan ini saya pengennya ketika di lapangan kan saya ada hambatan-hambatan gitu, harapannya di pembicaraan kita itu ada solusi dari hambatan yang telah saya hadapi seperti itu. Nah, menurut Bu Nia sendiri ya Bu Nia, kira-kira hambatan apa yang sudah Bu Nia hadapi, yang Bu Nia rasakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Sebenarnya kelas kemarin itu lumayan lancar ya Bu, pembelajaran. Mungkin di awal pembelajaran itu saya menghadapi pembelajaran itu kan karena jamnya di jam terakhir, jadi dan ketika pembelajaran kemarin kan memang menggunakan pembelajaran sosial emosional ya, dan saya menanyakan keadaan dengan emoticon gitu, gambar ke anak-anak gimana pembelajarannya, di awal pembelajaran gimana keadaan kakak-kakak gitu. Nah, saya lihat di awal pembelajaran itu ada yang checklistnya itu tired gitu, yang capek, ada yang ngantuk. Jadi posisinya tuh sosial, keadaan emosional mereka tuh dalam keadaan capek gitu dan ngantuk segala macem gitu ya. Makanya di awal itu gimana caranya, hambatannya itu adalah dari pembelajaran di akhir tapi tetap efektif pembelajarannya, seperti itu Ibu hambatannya. Iya. Kira-kira gini Bu Nia, ketika Bu Nia mengetahui nih di akhir pembelajaran memang anak tersebut katanya menggunakan emosional yang tired dan ada yang mungkin confused dan sebagainya. Nah, pada saat itu apa yang terpikirkan oleh Bu Nia untuk agar
pembelajaran tersebut tetap berjalan dengan lancar gitu. Ya, saya memikirkan waktu itu gimana nih strateginya agar anak itu tidak merasa bosan gitu ketika pelajaran saya, terutama pelajaran di jam terakhir. Untungnya memang kan pelajarannya praktek ya Bu, jadi kalaupun ngantuk-ngantuk juga mereka masih senang gitu untuk mengikuti pembelajaran. Nah, beda kalau pembelajaran itu mungkin teori, mungkin ngantuk gitu ya Bu ya. Nah, saya pakai tentunya praktek, kerja kelompok, dan waktu itu langsung coba diberi ice breaking gitu biar fresh kembali dan dia fokus kembali. Nah, itu di awal-awal itu ada ice breaking, dan ketika selesai pembelajaran juga awalnya kan memang di LPP itu saya masih belum tahu nih di jam pelajaran yang mana gitu, sedangkan ketika real di lapangannya pembelajaran di awal jam pertama dan di akhir pembelajaran tuh berbeda gitu ya. Oke, baiklah. Jadi kemarin Bu Nia itu telah menerapkan strategi ice breaking di akhir pembelajaran juga ya, selain di awal, di akhir juga telah menerapkan ice breaking. Nah, kira-kira nih Bu Nia, untuk tindak lanjut ke depannya, andai kata ya Bu Nia mempelajari materi yang sama, ada tidak strategi lain yang akan Bu Nia terapkan di dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik Bu. Mungkin saya berpikir kalau pada saat pembelajaran, terutama pembelajaran di akhir atau yang anak itu sekiranya capek gitu, kita menyusun dulu beberapa strategi gitu ya, plan A, plan B, strategi pembelajaran yang sekiranya itu efektif di jam terakhir gitu. Boleh strategi misalnya kayak game edukatif gitu ya, atau misalnya memakai kuisis gitu kan Bu, kayak misalnya untuk asesmen formatif juga kemarin juga saya mikir langsung awalnya saya itu sudah menyiapkan LKPD buat anak gitu ya Bu ya, tertulis gitu, tapi pas lihat aduh anak kayaknya bakal nambah bosan lagi ngisi hasil tesnya gitu, ya udah gimana kalau pakai kuisis mode kertas Bu. Jadi kan anak kan ini ya antusias ya pakai mode kertas tuh, langsung scan Ibu jawabannya aku ini. Oh ternyata memang mereka senang kalau memakai strategi pembelajaran itu game edukatif seperti itu Bu. Atau mungkin ke depan saya akan menerapkan cari lagi ide-ide lain sambil diskusi dengan guru lain atau cari inspirasi di internet gitu, kira-kira model pembelajaran atau strategi yang efektif itu apa aja. Jadi saya memperbanyak referensi strategi atau pembelajaran yang tepat untuk dilaksanakan pada saat pembelajaran itu apa aja. Nah, untuk waktunya nih Bu Nia ya, tadi kan Bu Nia sudah menjelaskan ada strategi berbagai jenis strategi nih ya. Nah, kira-kira nih untuk waktunya sendiri kapan Bu Nia mau menerapkan strategi yang baru nih ya, yang agar anak-anak lebih tertantang, lebih tertarik dalam pembelajaran berikutnya? Iya, segera ya Bu, apalagi pelajaran TIK itu memang ada yang di jam terakhir itu Bu. Ya, saya harus segera menemukan referensi dan harus menyusun strategi-strategi apa aja yang membuat pembelajaran itu efektif walaupun di jam terakhir itu, dan harus diterapkan. Dan insya Allah pelajaran TIK itu ada hari Kamis besok, itu ada pelajaran TIK kelas 8 di jam terakhir Bu. Ya seperti yang kita ketahui anak kelas 8 itu berbeda ya karakternya dengan anak kelas 7 dan kelas 9. Iya betul sekali Bu, jadi tiap anak itu karakternya beda-beda ya. Nah, untuk strateginya sendiri ada tidak nih Bu bantuan, misalnya Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain, apa Ibu istilahnya melakukan sesuatu yang kira-kira akan membantu Ibu untuk lebih mempercepat melakukan strategi, membuat strategi tersebut nanti kan karena waktunya itu mepet ya, hanya tinggal beberapa hari, hitungan hari lah, pasti kan Ibu butuh perencanaan yang lebih ini ya, lebih lebih tepatnya ya lebih matang seperti itu lah. Iya betul Ibu. Saya berencana ya akan diskusi terutama dengan kurikulum kita ya, kurikulum
dengan tim kurikulum SMP 1 Atap Negeri Talun gitu, dan saya lihat pembelajaran yang beliau terapkan di sekolah juga sangat menarik gitu, dan itu saya akan mengajak berdiskusi dengan beliau, meminta saran-sarannya, sekiranya mohon dibantu nih saran-sarannya apa aja dalam penerapan strategi yang cocok di jam terakhir itu. Saya butuh bantuan tim kurikulum. Oke, berarti bantuan dari kurikulum memang diperlukan ya Bu ya. Jadi gimana nih Bu Nia, karena sekarang juga sesinya juga kita tidak lama ya untuk sesi pasca observasi. Nah setelah Bu Nia nih berbincang-bincang dengan saya, perasaan Bu Nia seperti apa nih? Ibu jadi lega, terima kasih ya Bu, jadi lebih terarahkan. Yang tadinya itu saya banyak menemukan hambatan, jadi lebih plong gitu Bu. Ya perlu sih diskusi seperti ini Bu ya, daripada kadang pusing-pusing sendiri gitu kan, gak ada solusi. Alhamdulillah ya, jadi Bu Nia sudah menemukan nih, akhirnya sudah menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang Bu Nia hadapi. Bu Nia juga sudah tahu mana yang kekurangan evaluasi Bu Nia sendiri, sudah bisa ya mengevaluasi diri sendiri, dan apa yang Bu Nia katakan tadi memang sudah sesuai dengan penilaian yang saya lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Nia ya. Mungkin sekian saja Bu Nia, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya, menyempatkan waktunya. Baiklah Bu Nia, selamat mengajar kembali. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Nia bisa terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Ibu. Mohon dukungannya selalu.